Halo, selamat malam semuanya. Saya Dolior Sapardede, NIM 4112-10189, dengan dosen Mekanika Tanah 1 saya, yaitu Bu Desiana Fidianti, Insinyur dan Magister Teknik. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar 2 saya yang telah saya buat. Oke, kita lanjut. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Untuk bagian A, yang A sampai C, yang akan saya jelaskan dulu. Sebuah data percobaan laboratorium uji Proctor standar memberikan hasil-hasil sebagaimana tabel berikut. Berikut adalah tabelnya ya. Ini berikut adalah tabelnya. Yang ditanyakan yaitu gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah yang diuji. Yang B, hitunglah berat volume kering untuk kondisi zero air void jika GS sama dengan 2,67 dan gambarkan kurva Peaswell terhadap kadar air. Yang C, gambarkan kurva dengan kandungan udara 10%. Oke, di sini saya akan menjawab dulu yang A sampai C. Oke, untuk nomor 1, bagian A, untuk perhitungan berat isi basah, volume berat kering untuk mencari kurva kepadatan. Oke, di sini kita menggunakan 5 sampel, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan berat tanah basah dalam cetakan untuk di sampel 1 sebesar 2010, sampel 2 2092, sampel 3 2114, sampel 4 2100, sampel 5 2055. Untuk di kadar air, di sampel 1 sebesar 12,8, di sampel 2 14,5, di sampel 3 15,6, di sampel 4 16,8, di sampel 5 19,2. Untuk berat isi basah, rumusnya adalah P sama dengan W per V, buka kurung 943,3 cm kubik. Untuk di sampel 1, telah saya dapatkan nilai sebesar 2,13, di sampel 2 2,21, di sampel 3 2,24, di sampel 4 2,23, di sampel 5 2,18. Untuk berat isi kering, rumusnya adalah PD sama dengan P per 1 plus W. Untuk di sampel 1, telah saya dapatkan nilai sebesar 1,89, di sampel 2 1,93, di sampel 3 1,94, di sampel 4 1,91, di sampel 5 1,83. Yang kita gunakan untuk menggambarkan ini, untuk mencari kurva kepadatannya, yaitu kita menggunakan nilai dari berat tanah basah dalam cetakan dari sampel 1 sampai 5 dan berat isi basah yang ini dari sampel 1 sampai sampel 5, dan telah saya dapatkan grafiknya sebagai berikut. Oke. Besar volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah terjadi di titik 3 dengan kadar air 15,6, yang ini ya 15,6 di titik 3. Maka Y sama dengan 0,01105 ditambah 2,66. Y sama dengan 0,0105 buka kurung. Oke, kita masukin tadi yang kadar airnya, yang ini 15,6 ke dalam ini, di dalam kurung 15,6 ditambah 2,66, dan hasil Y sama dengan 2,23 gram per cm kubik. Sekarang kita cari yang nomor 1A bagian B. Oke, sama kayak tadi, kita menggunakan 5 sampel dan nilai berat tanah basah dalam cetakannya juga sama. Berat isi basahnya sama juga. Berat isi kering PD yang rumusnya PD sama dengan P plus P bagi 1 plus W, hasilnya sama. Untuk di sini kita tambahkan volume berat kering atau YD. Oke. Untuk yang ini telah saya dapatkan di sampel 1 nilainya sebesar 2,13, di sampel 2 2,21,
di sampel 3 2,24. Oke, di sampel 4 ada 2,23 dan di sampel 5 ada 2,13. Berikut grafik yang telah saya dapatkan. Oke, kita akan menjawab nomor 1A bagian C untuk menghitung berat total dengan nilai 10% untuk kurva degree of saturation. Oke, untuk sampel yang kita gunakan ada 5 lagi juga, dan hasil dari berat isi basah sama kayak tadi, dan berat isi keringnya juga sama ya kita gunain. Dan di sini kita total berat kita tambahin, contohnya nih di sampel 1 sama di berat untuk di sampel 1 berat isi basah ditambah dengan berat isi kering ditambahin, oh itu aja. Untuk yang di sampel 1 berat isi basah dan di ini berat isi kering kita tambahkan menjadi hasilnya 4,12. Untuk di sampel 2 telah kita dapatkan total berat sebesar 4,24. Caranya sama kayak tadi juga. Di sampel 3 total beratnya sebesar 4,28. Di sampel 4 total beratnya sebesar 4,24. Di sampel 5 total beratnya sebesar 4,01. Berikut adalah grafik yang telah saya dapatkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sebentar. Oke, di sini saya akan menjelaskan di PowerPoint tentang mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan laboratorium dan apa kaitan antara pengujian laboratorium dan lapangan. Dan satu lagi jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. Oke. Sini saya akan jelaskan mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan di laboratorium dan apa kaitan antara pengujian laboratorium dan lapangan. Oke, akan saya jawab ini. Tujuan pemadatan adalah untuk memperoleh stabilitas tanah dan memperbaiki sifat-sifat teknisnya. Oleh karena itu, sifat teknik timbunan sangat penting diperhatikan, tidak hanya kadar air dan berat volume keringnya. Terdapat 2 hal kategori spesifikasi untuk pelajaran tanah. Yang pertama ada spesifikasi hasil akhir dari pemadatan, yang kedua ada spesifikasi untuk cara pemadatan. Untuk spesifikasi hasil akhir kepadatan relatif atau persen kepadatan tertentu dispesifikasikan dalam kurung kepadatan relatif adalah nilai banding dari berat volume kering di lapangan dengan berat volume kering maksimum di laboratorium menurut percobaan standar volume kering maksimum di laboratorium menurut percobaan standar seperti percobaan standar Proctor atau modifikasi atau Proctor. Ketertarikan antara pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan lapangan adalah sebagai nilai banding yang nantinya diakumulasikan menjadi satu hasil pengujian. Di sini saya akan menjelaskan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. Oke, yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah yaitu yang pertama, kadar air mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kepadatan yang dapat dicapai oleh suatu tanah. Di samping kadar air, faktor lain juga yang mempengaruhi ialah jenis tanah dan usaha pemadatan. Yang kedua, ada tebal lapisan yang didapatkan. Yang ketiga ada alat pemadat. Oke. Di sini saya akan menjelaskan nomor 1 bagian B yang A sampai C. Oke, di sini saya akan jelaskan jenis-jenis alat pemadatan tanah di lapangan termasuk cara bekerjanya. Yang B, bagaimana cara prosedur pelaksanaan pemadatan di lapangan termasuk aplikasi nilai kadar air optimum yang telah ditemukan dari uji laboratorium. Yang C, bagaimana cara mengecek kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai didapatkan. Oke, di sini saya akan jawab yang A sampai C dulu ya. Nomor 1 yang bagian B, yang A sampai C. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita menggunakan jenis-jenis alat pemadat tanah di lapangan, termasuk cara bekerjanya.
Yang pertama ada hydraulic excavator. Pengoperasian ekskavator yang paling efisien adalah menggunakan metode heel and toe, ujung dan pangkal, mulai dari atas sampai ke bagian bawah. Bagian atas ekskavator dapat berputar atau revolving unit 360 derajat. Ekskavator mampu mendistribusikan muatan ke seluruh bagian vessel dengan merata. Berikut adalah gambar dari ekskavator hydraulic atau hydraulic excavator. Saya lanjut. Yang kedua ada loader. Proses penempatan muatan ke dalam dam truk sulit untuk dapat dibuat merata. Bahkan kadang-kadang bisa miring sehingga dalam pengoperasiannya membutuhkan operator yang telah memiliki sertifikat resmi. Berikut adalah contoh dari gambar loader. Oke, saya lanjut. Maaf. Yang ketiga ada truk. Truk merupakan kendaraan dalam jenis alat berat yang khusus digunakan sebagai alat angkut karena kemampuannya yang dapat bergerak cepat dan biaya pengoperasi yang relatif murah. Truk biasanya digunakan untuk mengangkut material konstruksi seperti bebatuan besar, batuan belah, pasir, tanah, aspal, dan lain-lainnya. Kelebihan truk sebagai alat angkut adalah sangat efisien untuk pengangkutan jarak jauh dengan kapasitas muat besar. Selain beberapa kelebihan yang telah disebutkan, alat ini juga memiliki kekurangan, yaitu dalam proses pengangkutan yang masih memerlukan alat lain untuk pemuatannya. Berikut adalah contoh gambar dari truk. Yang keempat ada grader. Selain itu, grader juga digunakan untuk membuat kemiringan tanah atau badan jalan atau slope. Juga sering digunakan untuk membuat parit-parit kecil. Blade pada motor grader ini dapat diatur sesuai dengan kehendak operator. Dapat diubah fungsinya menjadi angle dozer, bulldozer, dan tilting dozer. Berikut adalah contoh gambar dari grader. Oke, saya lanjutkan. Yang kelima ada compactor. Compactor jenis ini biasanya digunakan untuk penggilasan akhir. Maksudnya fungsi tandem roller compactor ini adalah untuk meratakan permukaan. Jangan sampai menggunakan tandem roller untuk memadatkan permukaan batuan yang keras dan tajam, karena dapat merusak roda. Berikut adalah contoh gambar dari compactor. Oke, di sini saya akan menjelaskan aplikasi kadar air optimum. Tahapan pemadatan dilakukan dengan cara menggilas, memukul, ataupun mengolah tanah. Tahapan pemadatan tanah penting untuk dilakukan dan bukan tanpa tujuan. Sepertinya cukup merepotkan, tetapi pemadatan tanah akan meningkatkan kekuatan tanah, memperkecil daya rembes air, dan memperkecil pengaruh air terhadap lahan. Cara perhitungan nilai CBR atau rumus uji CBR terdiri dari hal sebagai berikut. Yang pertama, tentukan dahulu berapa beban yang bekerja pada torak atau piston. Lalu, hitung tegangan pada setiap kenaikan penetrasinya. Setelah itu, plotkan hasil di setiap grafik, kemudian buat kurvanya. Yang kedua, cek kembali apakah kurvanya harus dikoreksi lagi atau tidak. Kurva penetrasi ini bisa berbentuk langsung ke atas sehingga biasanya harus dikoreksi lagi. Titik inisialnya pun bergeser dari titik sebelumnya, yaitu titik 0. Selanjutnya, pakai hasil tegangan yang sudah ada terkoreksi untuk analisa perhitungan yang berikutnya. Lalu, ambil tegangan yang ada pada penetrasi dengan ukuran sekitar 0,2 inci atau 5,08 mm serta 0,1 inci atau 2,54 mm. Perhitungan CBR yang dilakukan dengan pembagian pada tegangan standar yang ada, yaitu 0,71 kg per mm persegi atau 1000 PSI untuk penetrasi 0,1 inci atau 2,54 mm dan 1,06 kg per mm persegi atau 1500 PSI untuk penetrasi 0,2 inci atau 5,08 mm. Berikut adalah kurva dari kadar air optimum yang telah saya dapatkan. Oke, kita lanjut ke nomor 2.
Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung suatu lapisan tanah, yaitu ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Gambarnya sebagai berikut. Yang ditanya itu adalah hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A. Yang kedua ada gambarkan diagram tegangannya. Yang ketiga ada hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila mat naik sampai permukaan tanah. Dan gambarkan juga diagram tegangannya. Yang keempat ada hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila mat naik sampai 2 meter di atas permukaan tanah, dan gambarkan juga diagram tegangannya. Yang E, berikan analisis terhadap hasil-hasil tersebut. Saya akan menjawab nomor 2 bagian A, yang A sampai E. Oke, saya buka dulu jawabannya. Oke. Di sini kita akan menjawab A dulu. Cara menghitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif. Efektif tanah pada posisi titik A. Oke. Desain Fs, ini rumusnya ya. Fs sama dengan 1 dikurang Vv. Oke, di sini 1 kurang N. 1 kurang N itu nilainya sebesar 0,5. Dan hasilnya sama dengan 0,5. Berikutnya kita menggunakan rumus MS sama dengan PS buka kurung 1 kurang N tutup kurung sama dengan nilai PS kan 2,70. Terus buka kurung 1 dikurang N tadi nilainya 0,5. Dan kita telah mendapatkan hasil sebesar 1,53 mg. Selanjutnya kita menggunakan rumus YD sama dengan MS per VT. Sama dengan MS nilainya sebesar 1,35 dibagi 1. VT nya 1. Sama dengan 1,35 mg per meter persegi. Selanjutnya kita menggunakan rumus Y sama dengan MS plus MW dibagi VT. Sama dengan MS ditambah PW dikali VV per VT. MS tadi kan sama dengan 1,35 ditambah 10. Nilai PW dikali VV sama dengan 10,5 dibagi VT. VT nya kan 1 nih tadi. Dan hasilnya sebesar 1,85 mg plus mg per meter persegi. Oke, di sini telah saya dapatkan clay di Y1 sama dengan 2,0 mg per meter persegi. Meter persegi. Untuk di titik sen kita telah mendapatkan tegangan total sebesar 26,49. Untuk di tegangan air pori sen kita tidak mendapatkan adanya air. Untuk di tegangan efektif di sen telah kita dapatkan hasil sebesar 26,49. Untuk di titik water kita mendapatkan hasil tegangan totalnya sebesar 62,79. Untuk di tegangan air porinya kita mendapatkan nilainya sebesar 19,62. Untuk di tegangan efektifnya kita mendapatkan hasil sebesar 43,17. Untuk di titik clay buka kurung A tutup kurung telah kita dapatkan hasil dari tegangan totalnya sebesar 141,27. Untuk di tegangan air porinya telah kita dapatkan hasil sebesar 58,86. Untuk di tegangan efektif telah kita dapatkan nilai sebesar 82,41. Jadi pada titik A diperoleh, jadi kita ini clay A ini ya, diperoleh tegangan totalnya sebesar tadi kan 141,27 kN per meter persegi. Untuk di tegangan air pori kita ambil nilai dari sini, nilai di titik A nya ya,
sebesar 58,86 kN per meter persegi. Untuk di tegangan efektif juga kita ngambil di clay A tadi, karena ditanya pada titik A ya, sebesar 82,41 kN per meter persegi. Dan selanjutnya kita gambarkan hasil yang tadi, kita masukkan ke dalam diagram tegangannya. Berikut adalah diagram yang telah saya dapatkan. Untuk kedalaman 0, tegangan totalnya sebesar 0, tegangan air porinya, kan tadi di tegangan air pori tidak ada air. Oke, untuk di tegangan efektif hasilnya sebenarnya 0. Untuk di kedalaman 2, telah saya dapatkan di hasil tegangan totalnya sebesar 26,49, di tegangan air porinya 0, dan di tegangan efektifnya sebesar 26,49. Sekarang kita jawab yang C, hitung tegangan total, tegangan air pori, tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila mat naik sampai di atas permukaan tanah, dan gambar diagramnya. Oke. Di sini kita menggunakan 3 titik, yaitu sand plus water, dan lanjutnya water dan clay A. Untuk di sand plus water telah kita dapatkan hasil dari tegangan air porinya sebesar 19,62, di tegangan totalnya sebesar 36,3, di tegangan efektifnya sebesar 16,38. Untuk di titik water telah kita dapatkan tegangan air porinya nilainya sebesar 39,24, di tegangan totalnya sebesar 72,6, di tegangan efektifnya sebesar 33,36. Untuk di titik clay, buka kurung A tutup kurung, telah kita dapatkan nilai dari tegangan air pori sebesar 78,48, di tegangan total sebesar 151,08, di tegangan efektif sebesar 72,6. Oke. Jadi pada di titik A, kita masih di titik A ya, di clay A, diperoleh tegangan totalnya sebesar 151,08, di tegangan air pori sebesar 78,48, di tegangan efektif sebesar 72,6 kN per meter persegi. Sorry, saya tadi lupa menyebutkan satuannya. Data tabelnya untuk kedalaman 0, tegangan totalnya 0, porinya 0, dan tegangan efektif 0. Untuk kedalaman 2 meter, tegangan totalnya sebesar 36,3. Ini tegangan totalnya. Ini tegangan total 36,3, dan untuk di tegangan air pori sebesar 19,62, dari sini sand plus water, dan untuk di tegangan efektif sebesar 16,38 untuk di sand plus water ya, di kedalaman 2 meter. Untuk di kedalaman 4 meter telah kita dapatkan tegangan totalnya sebesar 72,6, ini di tegangan total. Terus di tegangan air pori sebesar 19,62. Kita menggunakan sand plus water ya, di 2 meter nih, di 2 meter. Terus di tegangan efektifnya sebesar tadi di dalam 4 meter ya, sebesar 39,24 dari sini, dari water ya, di water di tegangan air pori, terus 16,38, terus 33,36 dari water yang tegangan efektifnya, hasil dari tegangan efektif dari water. Untuk di kedalaman 8 meter telah kita dapatkan hasil sebesar 151. Ini 151,08. Tegangan totalnya sebesar 151,08 dari clay A ya, dari clay A. Untuk di tegangan air pori sebesar 78,48, ini 78,48, dan di tegangan efektifnya hasilnya sebesar 72,6. Hasilnya dari clay A ya, di tegangan efektif. Maka diperoleh diagram sebagai berikut. Berikut telah saya dapatkan hasil dari yang tadi saya masukkan ke diagramnya. Yang keempat itu ada hitung tegangan total, tegangan air pori, tegangan efektif tanah pada posisi titik. Ini soalnya hilang ya, bentar ya. Aduh, kok ada yang hilang?
Ini langsung saja ya. Saya nggak lihat tadi ada di bawah. Oke, saya lanjut. Untuk di titik water 2 meter, telah kita dapatkan hasil dari ininya, tegangan totalnya sebesar 19,62, di tegangan air porinya 19,62, di tegangan efektif sebesar 0. Dan saya lanjut di titik sand plus water. Telah saya dapatkan tegangan total sebesar 55,92, tegangan air pori sebesar 39,24, di tegangan efektif sebesar 16,68. Untuk di titik water, telah saya dapatkan hasil dari tegangan total sebesar 92,21, di tegangan air pori sebesar 58,86, di tegangan efektif sebesar 33,35. Untuk di clay A, untuk titik di clay A, telah saya dapatkan tegangan totalnya sebesar 170,69, di tegangan air pori sebesar 98,1, di tegangan efektif sebesar 70,59. Jadi pada titik A ini tadi soalnya di posisi titik A ya, titik A, sorry, mungkin kehapus tadi. Jadi pada titik A diperoleh dengan totalnya sebesar 170, ini masih di titik A ya, clay, 170,69 kN per meter persegi. Terus tegangan air porinya hasilnya sebesar 98,1 kN per meter persegi. Itu di tegangan efektif hasilnya sama dengan 72,59 kN per meter persegi. Oke. Untuk data tabelnya, tunggu, akan saya edit aja, saya naikkan ke atas biar enak di ini. Oke, sudah ya. Belum. Oke. Tunggu. Oke, biar enak lihat ke tabel ini. Untuk data tabelnya, kedalaman sebesar 0, kedalaman 0 meter, tegangan totalnya 0, porinya 0, dan tegangan efektifnya 0. Untuk di kedalaman 2 meter telah kita dapatkan hasil di tegangan totalnya sebesar 19,62, di tegangan air porinya 19,62, ini dari sini, dan di tegangan efektifnya dari sini juga hasilnya 0. Untuk kedalaman 4 meter telah kita dapatkan hasil tegangan totalnya sebesar 55,92, itu dari sini, sand plus water tegangan totalnya. Terus di sini tegangan air porinya sebesar 39,24, tegangan efektifnya 16,68. Ini dari sini di titik sand plus water. Terus di kedalaman 8 meter kita dapatkan hasil sebesar 92,21 di titik water. Selanjutnya di tegangan air pori kita dapatkan sebesar 58,86, ini masih di titik water juga. Terus di tegangan efektifnya kita dapatkan hasil sebesar 33,35 dari titik water. Selanjutnya untuk kedalaman 12 meter. Sorry nih gugup. Untuk kedalaman 12 meter tegangan totalnya telah saya dapatkan sebesar 170,69, ini di titik clay A. Untuk tegangan air pori sebesar 98,1 di clay A juga lagi di titik clay A. Untuk tegangan efektifnya sebesar 72,59 di titik clay A, ini hasilnya. Telah saya dapatkan dari data di atas ini, telah saya dapatkan diagram sebagai berikut nih. Ada tiga diagram ya. Ini yang telah saya dapatkan hasil perhitungan yang tadi. Yang terakhir, yang E, berikan analisa terhadap hasil-hasil tersebut. Jawabannya, dari berbagai perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa semakin diangkat ke dalam muka air tanah, maka tegangan efektif tanah juga akan berkurang. Maka kekuatan tanah juga akan berkurang. Semakin dalam kedalaman muka air, tegangan efektif tanah semakin meningkat. Oke. Selanjutnya, bentar, saya buka soal dulu. Oke, saya akan lanjut membacakan soal nomor 2 yang bagian B. Suatu profil tanah terdiri dari 5 meter compaction sandy clay diikuti oleh medium dense sand setebal 5 meter. Di bawah sand ada lapisan compressible silty clay dengan tebal 20 meter. Muka air tanah mula-mula berada pada dasar lapisan pertama pada 5 meter di bawah permukaan tanah.
Kepadatan tanah adalah 2,005 mg per meter kubik atau P. Selanjutnya ada 1,94 mg per meter kubik atau pesat. Pesat itu berat isi kering ya, lupa. Dan 1,22 mg per meter kubik untuk P first. Untuk masing-masing lapisan tanah tersebut. Oke, sekarang kita akan mencari hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik pertengahan lapisan compressible silty clay. Ya, yang B kita cari tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah turun 5 meter pada permukaan lapisan silty clay, dan beri komentar tentang perbandingan kedua kondisi tersebut. Oke, akan saya jawab. Oke, di sini saya akan jawab nomor 2 yang B. Yang bagian A, di sini kita menggunakan rumus minus GP sama dengan 2,05 dikali 5 ditambah 1,94 dikali 5 plus 1,22 dikali 10 sama dengan 2,05 dikali 5 hasilnya 10,25, terus 1,94 dikali 5 hasilnya sama dengan 99,7, terus ditambah 1,22 kali 10 hasilnya 12,2, dan hasilnya sama dengan 32,15 mg per meter persegi. Untuk minus U, kita selanjutnya menggunakan rumus minus UP sama dengan 5 kali 1 ditambah 10 kali 1. 5 kali 1 kan 5 ditambah 10 kali 1 10 sama dengan hasilnya 15 mg per meter persegi. Meter persegi. Selanjutnya kita akan mencari minus GP inverse sama dengan GP dikurang UP. Oke, jadi kita tinggal ini GP 32,15 dikurang 15. Ini ya. Hasilnya sama dengan 17,15 mg per meter persegi. Untuk bagian B-nya kita akan mencari perhitungan yang di bagian B. Minus GP sama dengan 2,05 dikali 5 ditambah 1,08 dikali 5 ditambah 1,22 dikali 10 sama dengan 10,25 ditambah 90 ditambah 12,2. Ini 10,25 hasilnya dari sini, 9 itu hasilnya dari sini, dan 12,2 hasilnya dari sini. Kalau kita dapatkan hasil sebesar 31,45 mg per meter persegi. Untuk di minus UP sama dengan 10 kali 1, hasilnya sama dengan 10 mg per meter persegi. Untuk mencari minus GP inverse sama dengan GP dikurangi UP sama dengan 31,45 dikurangi 10 nilai UP dan GP nya ya, sama dengan 21,45 mg per meter persegi. Jadi kesimpulannya, apabila muka air tanah mengalami penurunan, maka akan mengalami tekanan pori yang melibatkan kenaikan dari tegangan efektif tanah, sehingga tanah akan memiliki tegangan efektif yang lebih baik apabila kondisi muka air tanah tidak tinggi. Oke, kita lanjut. Aduh, sebentar, mau saya error nih. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Bagian A, silinder horizontal yang berisi tanah ditunjukkan pada gambar berikut. Asumsikan L sama dengan 10 L sama dengan 10 cm, A sama dengan 10 cm, yang ini ya, A sama dengan 10 cm, dan delta H sebesar 5,5 cm. Elevasi muka air di tabung yang tinggi 5 cm. Ini delta H-nya ya, yang tadi ya. Ini tingginya 5 cm di atas pertengahan silinder. Tanah adalah sen dengan E sama dengan 0,68. Oke. Di sini kita disuruh mencari
tinggi tekanan, tinggi elevasi, dan tinggi energi total A, B, C, D, E. Oke, saya akan jawab. Oke, untuk di tinggi tekanan yang di A sebesar 10 cm, yang di B sebesar 10 cm juga ya. Nanti saya akan kasih jelas lah di gambar nanti. Yang di C hasilnya sama dengan 10 ditambah 5 per 2 sama dengan 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Di D sama dengan 5 cm, di E sama dengan 5 cm. Oke, tinggi elevasi di sini di keterangannya tinggi datum ke titik sama dengan minus 5 cm. Terus untuk mencari tinggi total energi total, untuk mencari tinggi energi totalnya HA sama dengan 10 ditambah buka kurung minus 5 sama dengan minus 5. Terus H beta sama dengan 10 ditambah minus 5, hasilnya 5. Terus HT sama dengan 7,5 ditambah minus 5 sama dengan 2,5. Untuk HD sama dengan 5 ditambah minus 5, hasilnya 0. Untuk di HE sama dengan 5 tambah minus 5 juga, hasilnya 0. Jadi di titik A B, C, D, E, HP-nya sebesar 10, di titik A, di titik B 10, di titik C 7,5, di titik D 5, di titik E 5. Untuk di Z, di titik A-nya hasilnya sebesar minus 5, di titik B minus 5, di titik C sama ya, CDE sama juga minus 5 hasilnya. Untuk di H, dari titik A sampai E hasilnya adalah minus 5 semua. Jadi total energi yang hilang totalnya sebesar 5 cm. Jadi tinggi energi total di suatu titik pada aliran P air dalam tanah akan berubah bergantung pada tinggi suatu tekanan dan juga tinggi pada elevasinya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan soal nomor 3 bagian B. Ntar saya buka soalnya. Oke, yang bagian B-nya. Ditanyakan di sini, gambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah suatu struktur seperti pada gambar berikut dan hitunglah besaran rembesan jika koefisien permeabilitas tanah adalah 5 kali 10 pangkat minus 5 meter per detik. Terus yang B-nya ditanyakan berapakah gaya angkat uplift pada dasar struktur. Oke, di sini adalah contoh gambarnya. Saya akan menjawab soal nomor 3 bagian B. A sampai B ya. Oke, saya akan jawab. Ntar saya buka dulu. Oke. Saya akan menjawab A yang nomor 3B yang bagian A dulu. Di sini saya menggunakan rumus Q sama dengan K kali H kali NF per ND. Q sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 5 yang tadi ya. Dikali 3, dikali height. Dikali height, dikali 4/8 nilai NF dan ND. Setelah saya dapatkan hasil sebesar 7,5 kali 10 minus 5 meter kubik per detik. Di sini contoh gambar yang telah saya dapatkan hasilnya sudah saya masukkan nilai-nilai juga dan garis-garis ini. Oke, untuk yang B-nya kita menggunakan rumus HA sama dengan H0 sama dengan HC sama dengan HD sama dengan HF sama dengan HY. Nilainya sebesar 2,5 meter. Untuk mencari delta H rumusnya adalah HL H1 per ND. Delta H sama dengan 3/8. Hasilnya sama dengan 0,375 meter. Tegangan angkat atau saya lupa ini namanya, simbolnya lupa ya. Simbol yang ini U sama dengan buka kurung H1 ditambah HA atau jumlah jaringan air yang dilewati dikali YW. Oke, YW sama dengan 1 ton per meter persegi. Untuk mencari tegangan angkatnya di titik A, rumusnya ini.
bukan OHM, VA 0, pokoknya 0 garis kanan, VA sama dengan, nanti saya cari tahu ya nama simbolnya, 3 ditambah 2,5 dikurang 1 dikali 0,375 tutup kurung 2 kali dikali 1, hasilnya sebesar 4,875 ton per meter persegi. Untuk di titik B telah saya dapatkan hasil sebesar 4,5 ton per meter persegi. Untuk di titik C, di titik C telah saya dapatkan hasil sebesar 4,125 ton per meter persegi. Untuk di titik D telah saya dapatkan hasil sebesar 3,75 ton meter persegi. Di titik E telah saya dapatkan hasil sebesar 3,375 ton meter persegi. Di titik F telah saya dapatkan hasil sebesar 3 ton per meter persegi. Di titik G telah saya dapatkan hasil sebesar ini ya, 2,625 ton per meter persegi. Untuk mencari gaya angkatnya, PV sama dengan sigma OV sama dengan PV sama dengan 26,25 ton per meter persegi. Oke, ini dapat 26, ini dari ini tegangan angkat dari titik A ini sampai titik G itu semuanya ditambahkan dan hasilnya sebesar 26,25 ton per meter persegi. Oke, sebentar saya turunin dulu. Nah, oke, berikut adalah grafik yang telah saya dapatkan dari perhitungan yang tadi. Oke. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.